Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan pembelajaran kimia, khususnya untuk kimia kelas 12. Kali ini kita akan belajar untuk menyetarakan reaksi redoks. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan metode setengah reaksi. Adapun cara yang kedua yaitu dengan metode bilangan oksidasi. Baiklah, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Untuk metode setengah reaksi. Contoh untuk reaksi MnO2 ditambah dengan PbO2 menghasilkan MnO4 negatif dan Pb dalam suasana asam. Untuk langkah-langkahnya tentunya kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Untuk metode setengah reaksi ini, langkah yang pertama adalah dengan memisahkan reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi semacam ini ya. Dari reaksi ini kalau dipisah oksidasinya MnO2 menghasilkan MnO4 negatif. Kemudian reduksinya PbO2 menghasilkan Pb. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, karena ini dalam suasana asam, maka tambahlah ruas yang kekurangan O dengan menambah H2O. Kalau dilihat di reaksi oksidasi ini, ruas yang kekurangan O adalah di ruas kiri. Maka ruas kiri ditambah dengan H2O. Berapa kekurangan O-nya? Kalau semula di sini 2, ini 4, berarti kekurangan 2, maka ini diberi koefisien 2, sehingga O-nya menjadi sama berjumlah 4. Kemudian ruas kanan untuk menyamakan H, kita tambahkan dengan ion H+. Sebanyak H yang ada di sini, berarti 4 di sini. Ya. Kemudian untuk yang reaksi reduksi, ruas yang kekurangan O ada di sebelah kanan. Maka di sebelah kanan kita tambah H2O. Berapa kekurangannya? Yaitu 2. Karena di sini 2, ini tidak ada. Maka diberi koefisien 2. Sama seperti tadi ruas lawannya, untuk menyamakan H kita tambah dengan ion H+. Sebanyak berapa? 2 kali 2, yaitu 4. Langkah yang ketiga yaitu menyetarakan jumlah muatan. Kita hitung muatan di ruas kiri. Ini muatannya 0, 0 berarti 0. Kemudian yang di ruas kanan negatif 1 ditambah 4 plus, berarti 3 plus. Supaya menjadi 0 maka perlu ditambah dengan elektron. Sebanyak berapa? Yaitu 3 buah elektron. Jadi 3 plusnya dinetralkan dengan 3 elektron karena elektron bermuatan -1. Selanjutnya untuk reaksi yang reduksi kita hitung PbO2 muatannya 0, jumlahnya ini 4 plus, yang di sebelah kanan 0, ini 0. Berarti yang di sini perlu ditambah 3 elektron. Ya. Oh maaf, bukan 3 elektron tetapi 4 elektron. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah elektron yang dilepas, ini pada reaksi oksidasi melepas elektron, dengan jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi, yaitu dengan dikalikan. Di sini 3 elektron, ini 4 elektron. Maka kita kalikan yang 3 elektron ini kali 4. Yang 4 elektron kali 3, sehingga nanti menjadi 12 ya. Setelah itu kita tulis ulang reaksinya di oksidasi. 4 MnO2 ditambah 8 H2O. 8 itu dari 2 kali 4
menjadi 4MnO, 4 negatif plus 4 kali 4 16H plus 12 elektron. Kemudian untuk reaksi reduksinya 3PbO2 ditambah 12H plus ditambah 12 elektron menjadi 3Pb plus 6H2O. Ya. Setelah ditulis ulang, kita gabungkan kedua reaksi ini, kita jumlahkan. Ya. Menjadi ya, ini senyawa ataupun ion ataupun unsur yang sama kita kurangkan terlebih dahulu. Misalnya di sini pada reaksi oksidasi memerlukan 8H2O, kemudian di reduksi menghasilkan 6H2O. Berarti di sini masih ada 2. Kemudian ini 12H plus dengan 16H plus, berarti masih ada 4. Terus yang terakhir adalah 12 elektron. Ini dengan 12 elektron. Jadi elektronnya habis. Setelah itu kita tulis atau kita jumlahkan ya. Ini 4MnO2 ditambah, ini masih ada 2H2O ditambah 3PbO2. Ini habis ya, ini habis juga. Tanda panah. Ini yang ruas kanan kita tulis ulang. 4MnO 4 negatif plus ini berapa? 4H plus ditambah ini 3Pb, kemudian H2O nya ini sudah habis ya. Ini hasil reaksi penyetaraan. Langkah yang terakhir adalah dengan mengecek apakah di jumlah atom di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Mari kita cek. Mn jumlahnya di ruas kiri ada 4. Apakah di ruas kanan 4? Ya. Kita urai satu dulu. Kemudian O oksigen atau O 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 1 10 ditambah 3 kali 2 6, berarti 16. Kemudian H jumlahnya ada 2 kali 2 4. Terus PB jumlahnya ada 3. Kemudian yang terakhir muatan. Muatan ini juga harus kita cek. Muatan. Kita lihat di sini adalah senyawa semua, berarti muatannya 0. Tidak ada yang berupa ion ya ini. Kemudian ruas kanan. Mn berapa? 4 ya. O 4 kali 4 16. Kemudian H 4 kali 1 berarti 4. Kemudian PB ini 3. Terakhir muatan. Muatannya adalah ini 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. 4 kali plus 1 berarti positif 4. 4 negatif dengan 4 positif jumlahnya 0. Kalau semuanya ini sudah sama, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Ya, ini untuk yang cara metode setengah reaksi.
Cara yang kedua yaitu dengan metode bilangan oksidasi. Untuk contoh reaksinya seperti ini, CuS ditambah NO2 negatif menjadi CO2 plus dan S dan NO dalam suasana asam. Langkah-langkahnya, yang pertama, tuliskan bilangan oksidasi masing-masing unsur di atas tanda unsur. Misalnya semacam ini, CuS. Cu di sini bilangan oksidasinya plus 2, kemudian S min 2. Kemudian N di sini berapa? Kalau di sini ada tanda negatif, berarti jumlah N dengan O harus negatif 1. O sendiri di peraturan untuk menentukan bilangan oksidasi, O punya bilangan oksidasi min 2. Karena O min 2, ini kali 2 berarti min 4. Jumlahnya harus min 1, berarti ini bilangan oksidasinya 3 plus. Kemudian Cu sudah ada 2 plus, S ini unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Kemudian NO, O sendiri adalah 2 negatif, sedangkan N karena seluruhnya ini harus ada 0, maka N adalah 2 plus. Ya. Setelah itu kita cermati unsur mana yang berubah bilangan oksidasinya. Ya, kita perhatikan. Yang berubah adalah unsur S dari 2 min menjadi 0. Ya, di sini dari 2 min menjadi 0, berarti bilangan oksidasinya naik 2. Kemudian unsur berikutnya yang berubah adalah N, yaitu dari 3 plus menjadi 2 plus. Ya, 3 plus menjadi 2 plus. Ini bilangan oksidasinya turun 1. Nah, naik dengan turunnya ini harus sama. Maka yang turun 1 dikalikan 2. Maka ini kali 2. 2 ini nanti akan menjadi koefisien dari NO2 dengan NO. Sehingga kalau kita tulis ulang menjadi CuS plus 2NO2 negatif menjadi Cu2 plus S plus 2NO. Langkah berikutnya untuk menyamakan jumlah O atau jumlah muatan dulu ya, jumlah muatan. Kita hitung muatannya, di ruas kiri 2 negatif, di ruas kanan 2 positif. Ini jumlahnya. Dari 2 plus ditambah 0 ditambah 0. Ini secara keseluruhan tadi 0 ya. Berarti ini muatannya 2 plus, yang ruas kanan, yang ruas kiri adalah 2 kali min 1. Berarti 2 min. Kalau ini 0 seluruhnya. Untuk menyamakan itu ditambah dengan H plus. Mana yang perlu ditambah H plus? Karena di situ suasana asam ya. Ini berarti ruas kiri yang ditambahkan H plus. Sebanyak berapa supaya muatannya sama dengan 2 plus di sini? Kalau ini ada 2 min, maka plusnya harus ada 4. Sehingga 4 plus dengan 2 min itu ke 2 plus ya. Kemudian ruas lawannya itu untuk menyamakan jumlah H di sini kita tambahkan dengan H2O. Berapa jumlah H2O-nya? Karena di sini 4, supaya H berjumlah 4 diberi koefisien 2. Ya. Sekarang kita tinggal mengecek apakah atom-atom yang lain juga sudah sama. Ya. Kita mulai dari H. H jumlahnya ada 4. Cu jumlahnya ada 1, ini ya, Cu. S jumlahnya 1,
jumlahnya 2, kemudian O jumlahnya 2 kali 2, 4, kemudian terakhir muatan. Muatannya adalah 4 plus dengan 2 min ini tadi, jumlahnya berapa? Yaitu 2 plus. Kemudian yang ruas ini, kita mulai dari H supaya sama. H 2 kali 2, 4, kemudian CU, ini ada 1 ya, S ada 1, kemudian N ada 2 kali 1, 2, terus O nya berapa nih? 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 berarti 4. Terus muatannya ini, yang ada muatannya hanya di sini, yaitu 2 plus. Jadi kalau kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan, masing-masing jumlah atomnya sudah sama, muatannya juga sudah sama. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Begitu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi lebih paham lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.